Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Dermawan dari program studi akuntansi. Di sini saya akan membawakan suatu video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang mengenai menyusun laporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan bagaimana acuan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Jadi, semisalkan saya seorang pengusaha toko elektronik, maka saya akan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Dikarenakan standar ini khusus diterapkan untuk entitas mikro, termasuk UMKM dengan skala kecil dan sederhana, sehingga sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usaha. Laporan keuangan yang diperlukan diantaranya adalah yang pertama, laporan laba rugi. Laporan ini akan mencatat semua pendapatan dan biaya-biaya yang terkait dengan operasional toko elektronik saya dalam suatu periode waktu tertentu. Dari laporan ini, saya akan mengetahui apakah toko saya mengalami laba atau rugi. Yang kedua, laporan neraca. Laporan ini akan menunjukkan posisi keuangan toko pada suatu titik waktu tertentu. Dari laporan ini, saya akan mengetahui nilai total aset, kewajiban, dan ekuitas toko. Yang ketiga, laporan arus kas, yang dimana menggambarkan arus kas masuk dan keluar uang di toko dalam suatu periode waktu tertentu. Dari laporan ini, kita akan mengetahui apakah toko memiliki arus kas yang cukup untuk mendukung operasional dan pertumbuhan usaha. Nah, lalu proses dalam penyusunan laporan keuangan tersebut diantaranya. Yang pertama adalah mengumpulkan semua data keuangan toko yang saya kelola, yang mana data ini mencakup semua transaksi penjualan, pembelian, biaya operasional, gaji karyawan, dan transaksi keuangan lainnya. Yang kedua adalah ketika seluruh data keuangan yang telah dikumpulkan harus diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro. Misalnya, memisahkan pendapatan dari penjualan produk elektronik dan biaya pembelian barang dagangan untuk menentukan laba kotor. Selanjutnya, data harus diproses untuk menghitung laba bersih, menentukan nilai aset dan kewajiban, serta menghitung arus kas dari operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan. Setelah data diproses, laporan keuangan harus disusun seperti laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Setelah laporan keuangan yang telah selesai disusun, laporan tersebut harus dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan wawasan tentang kesehatan keuangan toko. Dikarenakan analisis ini akan membantu mengidentifikasikan kinerja keuangan yang perlu ditingkatkan dan mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas. Alasan saya menggunakan standar akuntansi keuangan tersebut dikarenakan standar ini dirancang khusus untuk UMKM dan toko dengan skala kecil dan sederhana, sehingga lebih sesuai untuk usaha toko yang saya kelola, serta menawarkan panduan yang lebih sederhana dan mudah dipahami, membuat proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih mudah bagi bisnis toko saya. Dengan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro dan menyusun laporan keuangan yang tepat, saya berharap agar dapat meningkatkan performa toko, mengelola keuangan dengan lebih baik, dan membangun usaha yang lebih sukses. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.